Sekali lagi, yang dikelola tata kelolanya oleh Bapepti adalah aset kripto, bukan currency. Ya, sekali lagi aset. Ya, jadi kami sudah membangun tata kelolanya, ekosistemnya kira-kira seperti ini. Ada bursa, ada pengelola atau kustodian, ada clearing, ada pedagang fisik aset kripto, dan tentunya ada pelanggan. Masalahnya adalah sampai akhir atau sampai catatan ini kami buat, kami belum berhasil membangun bursa aset kripto, clearing berjangka untuk aset kripto, maupun kustodian untuk aset kripto. Beberapa hari ini muncul opini di beberapa media, ya. Dua hal yang menjadi perhatian dari Bapepti, di mana yang pertama, pengelolaan aset kripto, dan yang kedua, perdagangan derivatif untuk komoditas ini akan beralih ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang itu sudah menyatakan seperti itu. Ya, jadi disebutkan pengelolaan aset kripto dan perdagangan derivatif untuk mata uang, ya, itu akan beralih ke OJK. Nah, diberikan waktu masa transisi sekitar 2 tahun atau 24 bulan disebutkan di undang-undang itu, dan masa transisi itu akan diatur dalam suatu peraturan pemerintah yang akan disusun dalam waktu 6 bulan. Nah, jadi kita memiliki waktu sekitar 6 bulan untuk menyusun PP, di mana PP itu menjadi acuan untuk masa transisi selama 2 tahun perpindahan 2 item tadi dari Bapepti ke OJK. Pertanyaannya adalah, kenapa dipindahkan? Apakah selama ini Bapepti tidak perform? Apakah selama ini Bapepti itu katakanlah tidak mampu mengelola kripto dan derivatif? Kalau kita lihat data yang ada, nanti juga akan kami sampaikan di setelah ini, tidak ada hal yang mengatakan bahwa Bapepti gagal mengelola kedua hal ini. Bahwa kedua hal ini masih banyak catatan, iya. Ya, tapi kalau disebut dengan kegagalan, ini masih jauh, ya. Kripto maupun derivatif, ya, derivatif yang terkait dengan sekuritas dan mata uang, ini tumbuh sustain sejak 2018 ke sini, tumbuh dengan baik. Dan permasalahan ada, ya kan? Tetapi relatif bisa kita atasi. Kalau kita bandingkan rasio antara permasalahan dengan jumlah transaksi, rasio permasalahan itu di bawah 0,1%. Jadi masih sangat kecil, ya. Nah, jadi kenapa berpindah? Ya, diskusi-diskusi kami dengan BKF, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, mudah-mudahan teman-teman dari BKF sudah mengikuti. Salah satunya adalah adanya laporan dari Financial Stability Board, ya, yang mengatakan bahwa pesatnya pertumbuhan nilai aset kripto dapat berdampak pada stabilisasi keuangan. Dapat berdampak pada stabilisasi keuangan. Jadi ketika aset kripto semakin tumbuh, ya, kata FSB, ini nanti akan ada kompleksitas dengan stabilisasi sektor keuangan. Sehingga kita saat itu sepakat, ya, walaupun ini RUU ini awalnya adalah inisiasi pemerintah garing DPR. Tapi sejak 2022 menjadi inisiatif DPR, ya. Jadi kami berdiskusi, kita harus kebijakan publik yang dihasilkan, karena undang-undang ini adalah suatu kebijakan publik, ya. Kebijakan publik yang harus dihasilkan harus forward looking. Kita tidak bisa hanya melihat kondisi histori saja, tetapi ke depannya ini nanti seperti apa. Ketika sudah ada prediksi akan berpotensi menimbulkan berdampak pada stabilisasi keuangan, akan menimbulkan kompleksitas, maka diputuskan mengantisipasi risiko masa depan, maka pengelolaan kripto maupun derivatif ini akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi pemerintah maupun DPR berpikir secara ke depan, forward lookingnya, jangan sampai nanti ketika ada permasalahan baru kita ribut.
Nah gitu, jadi kita antisipasi sebelum itu terjadi, maka kita pastikan bahwa ke depan pengaturannya akan menjadi lebih baik, menghindari kompleksitas dan sebagainya. Nah, berdasarkan undang-undang itu atau RUU yang sudah disahkan oleh paripurna DPR, walaupun itu belum diundangkan ya, kami sudah mulai bekerja, ya, kami sudah mulai berdiskusi dengan teman-teman BKF, walaupun masih per telepon-teleponan atau melalui Zoom gitu kan. Tapi intinya adalah kami sudah mulai kira-kira bicara ke depannya kayak gimana sih? Apa yang akan kita tuangkan dalam peraturan pemerintah ini? Kita belum mendrafting lah, draftingnya belum tentu, tapi yang terpenting adalah muatannya kira-kira apa saja. Tentu kita akan melihat, mengidentifikasi kira-kira regulasi-regulasi mana saja yang bisa dipertahankan, yang harus disempurnakan, dan harus yang dibuat lagi. Gitu, terkait dengan dua hal tadi, kripto dan derivatif tadi. Jadi regulasinya nanti kira-kira seperti apa. Kemudian juga kelembagaannya kira-kira seperti apa. Ya, kelembagaannya Bapepti, kelembagaannya bursa, ya kan, kelembagaannya clearing, kemudian kastodinya, juga nanti terkait dengan bursa yang akan kita bentuk di kripto dan sebagainya, nanti kelembagaannya seperti apa, perizinannya nanti seperti apa. Juga kita akan bicara mekanisme pengalihannya ya selama 2 tahun, itu nanti kira-kira mekanismenya seperti apa. Nah, tentu ini masih dalam pembicaraan, karena kami memiliki waktu 6 bulan. 6 bulan itu bisa lama ataupun bisa cepat, bisa tiba-tiba selesai 6 bulan. Ya, makanya kami tidak mau spekulasi, walaupun undang-undangnya itu belum dinomerin, ya belum diundangkan, ya kami sudah mulai untuk mencoba menyusun substansi-substansinya. Sementara itu, selama pengalihan ini belum ada, arahan Bapak Menteri, kemarin kami hari Senin itu rapim, ya, arahan Bapak Menteri adalah pembinaan, perizinan, pengawasan, dan sebagainya terkait dengan dua hal itu tetap ada di Bapepti. Jadi tetap pembinaan, perizinan, pengawasan, ya ini tetap ada di Bapepti. Pak Menteri bahkan menggarisbawahi bahwa kita akan memindahkan pada saat ini beres. Jadi harus dipastikan sebelum 2 tahun, 2 hal ini, tata kelola kripto maupun tata kelola yang perdagangan berjangka derivatif tadi, itu sudah bisa, tata kelolanya bisa berjalan dengan baik. Sehingga ketika dipindahkan ke OJK, itu barang itu dalam posisi yang baik. Belum sempurna, iyalah, tetapi sudah dalam posisi baik sehingga bisa langsung berjalan, industri berjalan dengan baik. Nah, itu terkait dengan RUU P2SK. Ibu Bapak sekalian, teman-teman media, yang kedua, saya ingin secara spesifik bicara tentang aset kripto. Ya, sekali lagi, yang dikelola tata kelolanya oleh Bapepti adalah aset kripto, bukan currency. Ya, sekali lagi aset. Ya, jadi kami sudah membangun tata kelolanya, ekosistemnya kira-kira seperti ini. Ada bursa, ada pengelola atau kastodian, ada clearing, ada pedagang fisik aset kripto, dan tentunya ada pelanggan. Masalahnya adalah sampai akhir atau sampai catatan ini kami buat, kami belum berhasil membangun bursa aset kripto, clearing berjangka untuk aset kripto, maupun kastodian untuk aset kripto. Ini catatan besar buat kami. Padahal di akhir tahun lalu ini sudah menjadi janji Bapepti untuk mewujudkan di 2022.